Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehari pun jua Kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau tetap mengangkatku saat ku tak berdaya. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehari pun jua Kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau tetap mengangkatku saat ku tak berdaya. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau tetap mengangkatku saat ku tak berdaya. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau tetap mengangkatku saat ku tak berdaya. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Takkan dapat ku lupakan
Haleluya. Saat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam pernyataan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan rohmu, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin, 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 amin. Pernahkah Anda mengalami kepanikan ya? Misalnya jalan tersesat, ya panik enggak? Ya, panik. Panik ya, kita pernah pakai Google Map, yang satu pakai Google Earth. Kita sama-sama mau pergi mencari kebun anggrek di Pacet ya. Tetapi karena salah mengoperasikan Google Map itu, maka kami dibawa ke hutan ya. Dan jalan itu tidak bisa muter kita ya. Jalannya terjal, harus mundur. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali pulang saja. Tetapi itu pun sulit karena perjalanan mundur itu kiri kanannya nggak ada ruang untuk memutarkan mobil. Tetapi puji Tuhan ada orang setempat yang memandu untuk bisa melalui jembatan ya. Waktu itu di jembatan ya. Ada sebuah jembatan yang lebih lebar dari jalanan itu. Akhirnya dengan selamat kami kembali. Nah itu panik nggak? Panik. Sehingga seorang teman mau keluar dari mobil itu ya, karena takut terjerumus ke sungai ya. Nah hal-hal demikian itu terjadi karena panduan yang salah. Nah ini ya, panduan yang salah. Kalau kita belakangan ini diramaikan peristiwa viral tentang seorang pendaki dari Brasil yang terjatuh di Gunung Rinjani, dan mulailah di dalam medsos itu keluarlah semua orang untuk berbicara ya. Memang panik kalau tersesat ya. Nah masalahnya adalah orang-orang yang tersesat. Saya sempat menonton bagaimana orang tersesat 4 hari kemudian keluar dengan hidup, bagaimana orang tersesat terus sampai meninggal, bagaimana mendaki gunung Everest ya, gunung yang bersalju abadi di Himalaya dengan ketinggian hampir 8.000 itu, sudah sampai puncak tapi karena tidak membawa tabung oksigen maka ia meninggal. Dan karena tempatnya itu
nggak bisa dituruni, nggak bisa diambil mayatnya, jadi itu jadi mayat abadi di situ. Orang bisa melihat dia, tapi nggak membusuk ya, karena seperti di freezer kan ya. Jadi jasadnya tetap utuh. Nah, ngeri nggak itu? Tentu orang bisa panik ya, apalagi kalau oksigen lapisannya menipis ya. Kepanikan itu bisa terjadi. Di rumah pun bisa panik apa enggak, Pak Gem? Bisa ya. Kalau lupa ya matiin kompor, panik enggak? Panik. Biasanya siapa yang lupa? Semua ruangan berasap. Semua berasap. Kayak mau kebakaran sungguhan ya. Memang kebakaran. Sudah awal kebakaran. Tidak boleh panik. Kalau panik tambah terjadi kebakaran ya. Iya. Kemarin saya juga pakai itu wajan yang kecil itu, biasanya buat ceplok telur itu saya kasih minyak, terus saya nyalakan kompor. Ternyata minyaknya bisa nyaut keluar ya. Apinya bisa masuk ke dalam minyak ya. Iya, apinya bisa masuk ke dalam minyak, soalnya kayak koki Perancis ya. Itunya kan kecil ya, gitu. Wih, kok gini ya? Waduh, langsung saya ambil itunya, saya taruh di wastafel, taruh di tempat cuci piring itu. Terus nah ini kalau saudara siram air dia tambah meninggi apinya itu. Soalnya harus pakai tutup panci itu, ditutupkan gini dia sehingga tidak ada. Tapi karena panik tidak bisa mikir kan ya, bisa mikir. Malah tambah dikasih air tambah tinggi, tambah bisa terbakar. Iya, ternyata baru sekarang ini cerita ya. Makanya saya kok heran, ada wajan kok ceakei. Ya gini ya, ini anak-anak juga harus dilatih untuk goreng telur ternyata ya. Ternyata tidak semudah yang dikira ya. Dipikir telur itu kan cuma segini. Jadi wajannya pakai yang seberapa, Pak Gem? Kecil ini. Wajannya pakai yang sama telurnya itu. Nah itu mestinya ada kompor yang kecil sekali ya. Nggak boleh pakai kompor besar. Nyalanya, nggak boleh yang kompor sak gini podo mbek wajane. Nah itu. Pakai kompor kecil lebih bisa nyaut karena minyaknya kebanyakan. Minyaknya panas. Telurnya belum dikasih. Iya, ya. belum dikasih propertinya di minyaknya belum. Nah ini kepanikan ya. Ternyata bisa terjadi di dalam rumah, bahkan di dalam dapur bisa panik ya. Apalagi kalau di hutan, apalagi kalau sedang mendaki gunung. Tapi satu hal, yaitu karena orang-orang yang tersesat ini adalah tidak mentaati guide, protapnya, tidak mentaati SOP. Semuanya kalau saya lihat dari kisah-kisah di YouTube itu, semuanya melanggar ya. Dalam arti ada yang kelelahan, wes berhenti dulu, nah ditinggal sama yang kuat-kuat ya. Terus disuruh duduk sini aja loh ya, jangan kemana-mana. Nah itu dilanggar ya. Jadi dia mungkin nunggu kok lama, kok enggak dijemput lagi. Jadi akhirnya coba cari jalan sendiri. Nah ini seberapa banyak kita itu seperti itu ya. Kita mau dituntun oleh Roh Kudus, kita mau dituntun oleh Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang disuruh diem enggak mau, bener enggak? Iya. Tapi cari akal sendiri, cari usaha sendiri, akhirnya jatuh jurang. Puji Tuhan nek enggak mati. Lah apesnya nek mati gitu saudara. Puji Tuhan nek bisa diangkut ya. Nah itu kalau di Mount Everest itu digeletakno saudara, siapa mau ngangkut? Sudah bawa awak dhewe bae sorok kok mau ngangkut orang. Ya nggak mungkin. 1 tahun kemudian baru bisa diambil mayatnya ya, kemarin kisahnya itu. Ya nggak ngerti, saya nggak ngelihat. Dia baru dia bisa diambil. Ya karena perlu helikopter, perlu properti yang memadai untuk mengangkat jenazah di puncak gunung itu kan tidak mudah ya. Jadi inilah kepanikan-kepanikan yang bisa terjadi dalam hidup ya. Mau ujian pun bisa panik kalau lupa. Lupa bawa alat-alat untuk ujian itu bisa panik. Maka dari itu
ayo kita ini mau nurut kepada Roh Kudus gitu ya. Jangan sakarepe dhewe ya. Nah, ini ada sebuah kisah 3 remaja laki-laki yang berjalan di saluran bawah tanah besar yang terhubung dengan sebuah gua yang namanya Gua Mammoth. Nah, mereka dipandu oleh seorang paman yang bernama Frank, seorang penjelajah gua veteran ya. Nah, dia mengetahui di mana titik-titik terjal, di mana berbahaya dan sebagainya. Dan selalu berkata kepada yang dipandu 3 anak itu tadi, "Hei, ayo lewat sini. Ayo lewat sebelah sini," gitu ya. Selalu berkata demikian. Tetapi 3 orang ini tidak mau nurut. Jadi perginya itu ke arah yang semau gue. Mungkin oh ini bagus, menggok sana. Oh ini indah, menggok sini, foto-foto selfie gitu ya. Nah, akhirnya sang pemandu ini memutuskan untuk duduk saja, menunggu mereka ya, untuk berdiam diri, tidak jalan. Tak lama kemudian mereka 3 orang ini sadar bahwa mereka udah tersesat gitu loh, tidak tahu jalan pulang. Tapi mereka melihat ada lampu ya, mereka teriak-teriak. Nah, kalau sudah gitu teriak-teriak ya, "Yesus tolong, Paman tolong," kan gitu ya. Ya gitu manusia ya, kalau udah tersesat, tidak bisa pulang, tidak tahu jalan pulang, teriak minta tolong, "Tuhan Yesus tolong saya." Makanya ada istilah Yestoya ya, Yesus tolong saya. Karena apa? Dalam kepanikan mereka berteriak. Nah, tapi mereka tidak mendengar jawabannya. Tapi mereka melihat lampu helm ya, lampu yang di kepala itu ya, lampu helm itu berkedap-kedip dari kejauhan. Mereka jadi lega dan tenang karena itulah paman pemandu mereka. Dan kini mereka bersiap mengikuti. Kalau sudah stres, kalau sudah tahu bahkan bisa terhilang, baru nurut. Nah, seberapa banyak kita modelnya podo. Modelnya sama ya. Angel tuturane, nek dikasih tahu, sudah diam aja, sudah jangan melakukan ini dan itu, nanti tambah runyam. Nah, tadi pagi doa fajar ya, kita berbincang-bincang tentang penyelesaian skripsi ya. Ternyata ada yang mendapat dosen yang sulit ya, dosen killer istilahnya. Tapi ada juga dapat dosen yang mudah. Ternyata orang tua melok-melok saudara ya. Saya pikir, loh kok lucu ya. Orang tuanya melok menghadap sang dosen gitu loh ya. Maksudnya itu mau bertanya atau mau menjelaskan, atau nek saya ngomong itu katanya protes ya. Itu mau protes kenapa kok anakku dipersulit kan gitu. Jadi kalau sang anak dipersulit, backingnya maju ya. Bayangannya maju gitu ya, bayangan yang lebih besar itu ya, maju. Terus anaknya tambah muring-muring saudara. Karena apa? Tambah dipersulit saudara-saudara ya. Jangan dikira tambah di apa namanya, diluruskan jalannya atau diberikan tahu, ndak bisa saudara ya. Ini dosennya tambah ngamuk. Iki sing sekolah sinten. Siapa yang sekolah ini ya? Anak atau bapak? Karena saya tahu mereka turun tangan karena apa? Kalau dia ndak lulus bayar lagi kan. Bener nggak ya? Iya. Satu semester ini mehong saudara ya. Belasan juta ya. Kalau anak ndak lulus, ya itu tadi. Orang tua ini takut bukan ndak lulusnya itu, tapi bayar meneh ini tadi. Seandainya kata ndak lulus terus ndak bayar lagi gitu, mungkin biar-biar aja, mau 100 kali ndak lulus dibiarin. Tetapi karena bayar ini, karena cuan ini, jian ini, maka mereka melok-melok saudara. Tapi tambah runyam. Nah, kita maka menyadari mungkin anak kita sendiri juga kurang mampu untuk ada anak-anak yang ndak mampu menjelaskan atau menangkap maunya dosen. Ini perlu ditangkap maunya dosen ini seperti apa gitu.
Tapi ada orang yang karena stres, panik, nggak ngerti maunya dosen itu apa ya. Nah, inilah kisah-kisah kepanikan. Jadi itu suatu kesaksian-kesaksian yang cocok dengan kecenderungan kita dalam memperlakukan Roh Kudus ya. Kita memang dipenuhi Roh Kudus, minta dipenuhi Roh Kudus, tapi nggak nurut. Ini masalahnya ya. Ngeyel. Jadi banyak orang Kristen sudah ke gereja, sudah berbahasa lidah, punya karunia-karunia rohani, tapi hidupnya seperti nggak ada ujungnya gitu loh, nggak jelas gitu ya. Karena apa? Suka ngelawan Roh Kudus, suka nggak nurut, suka nggak dengerin ya. Denger tapi nggak usah didengerin, itu mungkin suara setan. Taunya Roh Kudus itu mau menuntun kita supaya kita nggak celaka. Amin. Jalan-jalan yang menyimpang itu bisa menjauhkan kita dari suara yang memanggil kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kita baca Matius 16 ayat 24. 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 Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Amin, amin, amin. Nah, kita harus sadar bahwa di dalam kita ada Roh Kudus, Roh yang akan memimpin kita untuk mengikuti Yesus ya. Pikul salib, ikut Yesus. Kita baca lagi Kisah 2 ayat 38 sampai 39. Kisah 2 ayat 38 sampai 39. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Jadi suara Roh Kudus itu menetap dan tinggal di dalam setiap anak Allah ya. Jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya apa? Jangan kita tidak taat terus menerus ya. Mungkin 1-2 kali mengsle ya. Tetapi ya hati-hati. Ketika kita keluar dari rancangan Allah, maka kesulitan pasti siap menghadang kita ya. Meski Roh Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita, kita bisa mengabaikannya. Tapi Rasul Paulus memperingatkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan rohmu. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Amin. Jadi kalau kita diperingatkan oleh Roh Kudus, mungkin engkau tidak percaya atau kurang percaya, tetapi jangan padamkan ya. Suara itu jangan dipadamkan. Kalau kita akan celaka, pasti Roh Kudus itu mengingatkan berulang kali. Ya, berulang kali. Jadi uji suara-suara yang terdengar dalam telingamu itu. Apakah dia suara Roh Kudus atau suara iblis ya. Jadi kita perlu kepekaan untuk membedakan roh. Nah, itu karunia ya. Minta kepekaan untuk membedakan roh. Agar jalan kita tidak tersesat ya. Dikatakan di ayat 16 dan 18. 1 Tesalonika 5, 16 dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jadi ayo kita tetap Bersukacita. mengikuti pemandu hidup kita ya, yaitu Roh Kudus. Pemandu kita ini akan memandu kita sampai Allah damai sejahtera itu, sampai kedapatan kita tak bercacat di hadapan Tuhan. Itu bukan karena usaha kita, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Sehingga Paulus berulang kali mengingatkan kita ya, Ia yang telah memanggil kamu adalah setia. Kita baca ayat 24. Ayat 24 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Allah Immanuel, ya. Yesus akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Bahkan kalau kita ada masalah-masalah, Yesus siap menolong. Bahkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut lidah bibir kita itu akan dipandunya ketika kita menghadapi kekuatan musuh ya. Maka dari itu ayo jangan abaikan suara Roh Kudus. Di mana sih suara Roh Kudus itu? Mungkin banyak orang bertanya demikian ya. Ya, suara Roh Kudus itu roh itu ada di dalam hati ya. Di situ di dalam hati itu ada hati nurani. Dia akan berkata-kata karena roh itu sudah ditaruh di dalam hatimu. Kadang-kadang kita kalau mau melakukan sesuatu yang tidak benar gitu ya, nggak ada orang ya, nggak ada orang yang jualan ya, yang nunggu dagangan ini kok nggak ada, wis aku ambil saja ya. Itu kan namanya mencuri ya. Ketika saya ke pasar, memang pada jam mereka sembahyang, nggak ada yang jaga ya, padahal saya perlu barang itu. Tapi saya juga nggak bisa mengambil terus menitipkan uangnya ke orang lain gitu ya. Akhirnya ya lewat saja. Emang ada perasaan kamu ambil saja, nanti kamu kembali bayar. Tapi saya nggak mau nanti diteriaki maling ya. Jadi, nah hal-hal itulah. Kadang-kadang suara hati kita ini dengan suara hati nurani itu saling menuduh dan saling membela ya. Nah, ketika hal-hal yang positif yang engkau taati, maka engkau sudah berani mengikuti tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya, amin. Jadi jangan coba-coba ngelawan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, sehingga kami mau setia pada Engkau Yesus. Kami mau nurut apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus telah memimpin kami. Roh Kudus ada di dalam hati kami, sehingga Dia bisa berbicara, Dia bisa memerintahkan kami untuk melakukan hal-hal yang baik dan memperingatkan kami untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Sehingga kami mau tetap setia, kami mau tetap nurut apa yang diperintahkan kepada kami, sehingga kami tidak lagi membangkang, berbantah-bantahan dengan Roh Kudus, sehingga kami mau melakukan semua sesuatu hal yang semau kita sendiri, tidak menurut. Ampuni Roh Kudus, ampuni Tuhan kalau kami kadang-kadang nggak nurut apa yang Kau perintahkan kepada kami, dan kami mau berlaku setia pada Engkau Yesus, sehingga Kau memberkati kami luar biasa. Amin. Bapa, kami berdoa saat ini untuk Cece Simalinda yang akan operasi tulang besok hari Kamis di Rumah Sakit Delta Surya karena terjatuh dari goncengan sepeda motor. Tuhan tolong Cece Simalinda agar semua faal darahnya normal sehingga operasi tangannya bisa dilaksanakan dengan baik besok. Tuhan sertai, Tuhan pulihkan Ibu Megawati yang mungkin akan menjaga Cece Simalinda. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini ada masalah dalam kesehatan mereka. Mereka yang merasa terganggu karena batuk yang tidak berhenti, mereka yang merasa terganggu karena kaki yang lemah,
Tuhan, pulihkanlah keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan di hari-hari ini, dan mereka harus melamar pekerjaan yang baru ataupun membuat usaha sendiri sebagai wirausaha. Tuhan, tolonglah mereka, beri jalan keluar, beri hikmat, beri kepandaian, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baru dipelajari dan harus dilakukan segera. Terima kasih, karena inilah cara Tuhan mendidik kami untuk kami selalu peka kepada suara Roh Kudus dan mengikuti pimpinan daripada Roh Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami di siaran ini yang sedang dalam kesulitan ekonomi, keuangan. Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Mu buat mereka semuanya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Bu Yosinta, Bu Nurmala, Bu Lili, Lestari, Pak Yohanes, Andrian, Pak Martin, Bu Febi, Bu Foni, Pak Hartono, Bu Sepsi, Esther, Anton, Bu Titik Sulistiani, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Henry, Bu Viken, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Ruli, Pak Mei, Cici Emi, Pak Saiman, Bu Saiman, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, semua yang setia bergabung. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. God bless you all. Thank you. Haleluya.